Oke guys, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Terus jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal SAS, PAS, dan UAS. Nah, ini ulangan untuk kenaikan kelas atau biasa juga disebut dengan sumatif akhir semester. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di dalam video ini ada pilihan ganda lengkap esai plus kunci jawabannya. Nah, semester 2, kurikulum Merdeka, khusus untuk kelas 4 sekolah dasar. Lanjut yang nomor 1. Nah, nomor 1 kita puisi. Perhatikan puisi berikut. Dengan peluit di mulutmu, serta panduan dari kedua tanganmu. Luruskan semua yang mengganggu untuk patuhi setiap rambu-rambu. Puisi di atas ditunjukkan untuk A. Dokter, B. Dokter hewan, C. Penulis, dan D. Polisi. Di sini sudah jelas. Puisi di atas ditunjukkan untuk polisi. Jawabannya adalah yang D, karena ada kata peluit di mulutmu serta luruskan semua yang mengganggu. Nah, ini patuhi setiap rambu-rambu ini khusus untuk ditujukan untuk polisi. Oke, jawabannya D ya. Soal nomor 2, sama puisi juga. Bacalah puisi berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Aku ingin menjadi seorang tentara yang berjuang demi bangsa dan negara, mengabdi dengan ikhlas demi keamanan negara Indonesia. Cita-cita anak dalam puisi di atas adalah, ini sudah jelas. Ada A. Guru, B. Tentara, C. Polisi, dan D. Dokter. Nah, ini ada kata tentara. Dia berjuang demi negara, mengabdi dengan ikhlas. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 3. Cara tentara mengabdi adalah dengan A. Pamrih, B. Sedih, C. Ikhlas, dan D. Rajin. Nah, ini sudah jelas. Jawabannya ada dengan mengabdi dengan ikhlas. Jawabannya C. D ya. Soal nomor 4. Pada saat mendeklamasikan puisi, pahamilah titik-titik yang diingin disampaikan. A. Sajak dan rima, B. Kata-kata rias, C. Isi dan pesan, D. Judul dan puisi. Nah, dalam saat mendeklamasikan puisi, pahaminya yang ingin disampaikan adalah isi dan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, pahamilah isi dan pesan yang ingin disampaikan dalam membacakan puisi. Soal nomor selanjutnya 5. Mengekspresikan puisi berarti mengungkapkan gagasan, maksud, dan perasaan dengan gerak anggota badan, air muka, kata-kata, dan sebagainya. Gerak kecil-kecil dari tangan atau wajah sesuai dengan isi puisi disebut A. Ekspresi, B. Gestur, C. Mimik, dan D. Kinesik. Nah, ini sudah jelas mengekspresikan puisi berarti ekspresi. Ini merupakan gerak-gerak kecil dari tangan atau wajah sesuai dengan isi puisi tersebut. Itu disebut dengan ekspresi. Soal berikutnya nomor 6. Pokok pikiran adalah ada di setiap paragraf. Pokok pikiran merupakan inti paragraf. Pokok pikiran paragraf terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama dapat terletak di awal, di akhir, awal dan akhir, atau seluruh paragraf. Setiap paragraf biasanya memuat satu gagasan pokok atau pokok pikiran. Nah, pertanyaannya, setiap paragraf biasanya memuat titik gagasan pokok A1, B2, C3, dan D4. Ya, di sini setiap paragraf ini biasanya memuat satu gagasan pokok. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 7. Kalimat yang di dalamnya terdapat pokok pikiran disebut dengan kalimat A. Penjelas, B. Berita, C. Utama, dan D. Perintah. Ya, jelas di sini pokok pikirannya disebut dengan kalimat jawabannya adalah utama. Itu merupakan
pokok pikiran yang disebut dengan kalimat utama. Soal selanjutnya nomor 8. Gagasan utama biasanya terletak di bagian berikut kecuali A. Tengah paragraf, B. Awal paragraf, C. Akhir paragraf, dan D. Awal dan akhir paragraf. Nah, di sini sudah ada awal, akhir, awal dan akhir. Berarti yang tidak ada ini ya tengah paragraf, kecuali kalau seluruh paragraf ini beda. Karena di tengah paragraf itu tidak ada gagasan utamanya. Jadi jawabannya adalah kecuali itu D, yang A. Soal berikutnya nomor 9. Berikut ini yang bukan nama lain dari gagasan utama, yaitu A. Ide pokok, B. Pikiran utama, C. Kalimat utama, dan D. Gagasan pendukung. Nah, ini sudah jelas ide pokok masuk. Yang ini kan bukan nama lain dari gagasan utama. Ya, jawabannya gagasan pendukung. Karena ini beda, gagasan utama itu ada kalimat utama, pikiran utama, dan ide pokok. Jadi yang bukan itu yang D. Soal nomor 10. Ini lumayan panjang. Ini kalau soalnya seperti ini, kalau kita siswa kan ada yang lancar membaca, ada juga yang lambat membaca. Jadi kita baca soalnya dulu. Pertanyaannya maksudnya. Membaca memindai adalah membaca dengan A. Pelan, B. Cepat, C. Kamus, dan D. Cermat. Nah, ini sudah jelas. Ini memindai. Memindai membaca dengan, iya, jawabannya adalah yang dengan cermat. Nah, seperti itu. Ini kan kalau kalian baca pasti jawabannya ini dengan cermat. Misalnya membaca memindai disebut juga membaca scanning, yaitu teknik membaca untuk memperoleh informasi tanpa membaca yang lain dengan cermat. Nah, ini ada jawabannya. Soal nomor 11. Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi berbagai cerita rekaan. Cerita fiksi ini dibuat berdasarkan fantasi atau daya imajinasi pengarang dan bukan berdasarkan atas kejadian nyata. Berikut ini yang bukan contoh cerita fiksi adalah A. Fabel, B. Legenda, C. Berita, dan D. Dongeng. Di sini kan berikut yang bukan contoh cerita fiksi. Ya, ini ada fabel, legenda, berita, dan dongeng. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya, di sini yang bukan berita. Berita itu merupakan bukan cerita fiksi. Karena berita ini cerita fakta. Jelas fabel ini cerita fiksi, tokohnya binatang, biasa mengandung pesan moral. Legenda juga begitu, cerita fiksi tentang rakyat berkaitan dengan asal-usul. Terus yang dongeng ini cerita rekaan yang bersifat khayalan dan biasanya menghibur atau mendidik anak-anak. Yang bukan itu berita, bukan fiksi, melainkan laporan fakta atau peristiwa nyata yang disampaikan kepada kita atau publik. Soal nomor 12. Salah satu cerita fiksi adalah A. Berdasarkan kisah nyata, B. Tokohnya yang hebat, C. Disukai oleh semua orang, dan D. Berdasarkan imajinasi penulisnya. Nah, ini sudah jelas cerita fiksi tadi kan cerita rekaan atau fantasi dari imajinasi pengarang atau cerita. Jadi pertanyaannya, jawabannya ini sudah jelas, imajinasi penulisnya. Jawabannya adalah yang D. Karena D ini sudah ada daya imajinasi pengarangnya. Soal nomor 13. Legenda adalah cerita tradisional yang menceritakan tentang orang atau tempat tertentu. Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap oleh masyarakat pemilik cerita sebagai suatu kejadian yang benar-benar pernah terjadi. Dari judul cerita rakyat di bawah ini, yang termasuk legenda adalah A. Asal-usul kota Tuban, B. Maling Kundang, C. Cinderella, dan D. Timun Mas. Nah, ini merupakan cerita rakyat di bawah ini yang termasuk dalam legenda. Jadi yang paling benar itu adalah ya, jawabannya itu adalah A. Asal-usul kota Tuban itu merupakan termasuk dalam legenda. Soal berikutnya nomor 14.
Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Tokoh yang memiliki sifat tidak baik disebut tokoh A. Protagonis, B. Antagonis, C. Tambahan, dan D. Utama. Ini sudah jelas jawabannya, ini kan antagonis. Ya, pertanyaannya ini jawabannya adalah antagonis. Ini sudah jelas, ini sudah disebutkan. Tokoh yang bersifat tidak baik sering menjadi lawan dari protagonis atau tidak disenangi pembaca. Jawabannya A, B. Nomor 15. Tokoh utama dalam cerita biasanya paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun sosok yang dikenai atau kejadian dalam cerita. Tokoh yang memiliki peranan paling penting dalam cerita disebut A. Utama, B. Pembantu, C. Antagonis, dan D. Protagonis. Nah, ini sudah jelas jawabannya, ini yaitu tokoh utama. Utama ini merupakan peran penting dalam sebuah cerita. Soal nomor 16. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mewakili sifat baik dan disenangi pembaca. Contoh sikap tokoh protagonis dalam cerita yaitu A. Dermawan, kaya, acuh, B. Licik, penipu, dan sombong, C. Tampan, cantik, berwibawa, dan D. Pemaaf, penolong, dan jujur. Nah, ini jawabannya yang benar ini acuh, ini salah. Ini dermawan, kaya belum. Berarti tampan, cantik, berwibawa. Jadi antara C dan D. Di sini ya biasanya itu disenangi ya pemaaf, penolong, dan jujur. Nah, biasanya belum tentu cantik tapi dia pemaaf, penolong, jujur. Nah, ini merupakan tokoh protagonis dalam cerita. Soal nomor 17. Narasumber atau informan berkedudukan sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi. Narasumber yang diwawancarai biasanya adalah seorang yang memiliki keterkaitan dengan perihal informasi yang diperlukan. Pertanyaannya nomor 17. Orang yang menjadi pemberi informasi dalam wawancara tersebut adalah, nah, ini sudah jelas jawabannya, itu informan. Nah, ini pertanyaan ini sangat mudah, jawabannya pasti ada di sini. Nah, begitu. Soal nomor 18. Kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang meminta keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal disebut A. Diskusi, B. Debat, C. Wawancara, dan D. Musyawarah. Ya, di sini ya dengan menjawab itu wawancara, jawabannya C. Soal nomor 19. Orang yang terlibat dalam wawancara adalah A. Wartawan dan reporter, B. Notulis dan narasumber, C. Penerjemah dan narasumber, D. Narasumber dan pewawancara. Ya, di sini sudah jelas narasumber dan pewawancara, jawabannya D. Soal berikutnya nomor 20. Orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan wawancara disebut ya narasumber wawancara. Ini sudah jelas jawabannya ada di sini, narasumber. Pertanyaannya jawabannya itu A. Yang lanjut kita bagian 2. Ini bagian 2 dan bagian 3. Oh, lumayan ini. Oke, kita lanjut. Puisi. Nah, puisi judulnya di atas di sini sudah jelas. Terpaling besar, paling depan ini biasanya judulnya ini ya. Pak Polisi. Jawabannya sini tulis saja Pak Polisi. Oke. Puisi Pak Polisi di atas menggunakan rima apa ini? A ya. Cara A ini. Rima A. Nah. Berarti kan AB, rimanya biasanya AB, ini A. Pengarang puisi tersebut ingin menjadi seorang polisi karena polisi adalah cita-cita yang mulia. Jawabannya mulia. Kenapa? Ya, karena di sini. Nih. Soal nomor 4. Unsur-unsur dalam puisi terdiri dari tema, nada, rasa, dan amanat. Pesan yang ingin disampaikan penyair adalah amanat ya. Nih. Tokoh utama adalah tokoh yang punya pengaruh paling besar dibandingkan tokoh lainnya.
tokoh ini berpotensi mengubah alur, membuat konflik, bahkan menyelesaikan permasalahan yang diceritakan. Tokoh cerita fiksi yang mendominasi cerita tersebut adalah tokoh utama. Besar aja lah. Nah ini, tokoh-tokoh dalam cerita tersebut adalah nomor 6. Nomor 6 ini, ya ini tokohnya. Oke. Watak tokohnya, watak ini sifatnya. Ini sifatnya kita baca, kalau ini jawabannya itu wataknya itu suka menghamburkan harta. Ini nih, menghambur-hamburkan harta orang tua, berarti suka boros-boros. Nah, menghamburkan harta. Oke, selanjutnya soal nomor berapa gini? Nomor 8. Jenis satwa langka yang dilindungi di Taman Nasional Tanjung Puting nanti. Kalau soalnya kecepatan, di jeda aja videonya, dibaca dari Taman Nasional sampai hutan lainnya. Ini saya cepatkan. Jadi jawabannya adalah di sini orang hutan. Satwa itu orang hutan. Di mana? Di mana, Pak? Ya, di sini dia. Orang hutan. Soal nomor 9. Perkiraan populasi orang hutan di Taman Nasional disebut diperkirakan 30.000 sampai 40.000 ekor. Jadi berarti tulis sini saja perkiraannya 3.000 sampai ya di sini. Oke. Primata lain yang terdapat di Taman Nasional itu adalah ya ada bekantan, babi hutan, nah ini, dan satwa lainnya. Oke, seperti itu bekantan. Oke, sorry. Nah, oke, soal nomor bagian 3. Siapa tokoh dalam cerita ini? Asal mula kota Dumai. Dahulu di Dumai ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Seri Bunga Tanjung. Cik Sima mempunyai 7 orang putri yang cantik. Di antaranya ketujuh putrinya, putri bungsunya yang paling cantik. Ia bernama Mayang Sari. Jadi tokohnya di sini siapa tokohnya itu Cik Sima. Cik Sima dan Wayang Sari. Oh, itu bukan. Di manakah latar tersebut? Latarnya ada di kerajaan Dumai. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman, dan ayahnya Samosir telah memalas-malasan. Semula enggan untuk menjalankan perintah ibunya, namun setelah ibunya terus memaksa, akhirnya dia bersedia melakukan meski dengan wajah yang bersungut-sungut. Nah, bagaimana sifat tokoh Samosir dalam kutipan tersebut? Nah, sifatnya itu pemalas ya. Bagaimana sifat tokoh Samosir itu pemalas? Fabel dari cerita yang bercerita kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Siapa tokoh dalam tema fabel tersebut? Tokohnya apa ini? Ya, binatang tokohnya. Unsur binatang. Dari unsur tersebut, apa sebutan bagi pemberi informasi? Ya, disebut narasumber. Kata tanya adalah kata yang tugas yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Kata tanya dalam bahasa Indonesia antara lain apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa yang biasanya digunakan untuk menanyakan letak atau tempat. Di mana? Di mana kamu tinggal? Gitu. Apa kegunaan kata tanya siapa? Itu untuk menanyakan orang. Menanyakan orang. Siapa namamu? Siapa dia? Bagaimana kalimat tanya sesuai dengan melengkapi wawancara tersebut? Tujuan untuk mencukupi apa tujuan berarti ini? Ya, kita di sini saja langsung. Apa tujuan kita kerja bakti? Nah, seperti ini.
Apa nama kegiatannya? Ini wawancara. Bahasa yang kita gunakan selama melakukan wawancara harus bahasa baik, sopan santun, baik dan benar. Oke, nanti jeda aja videonya. Mungkin sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.